Yang akhirnya menjadi kanker serviks itu biasanya memang tumbuhnya di dalam tadi ya, dokter Iya, bilang ya? yang mengenai sampai ke serviknya lah. Dok, kira-kira pencegahannya itu untuk kalau misalnya orang sudah mengalami gitu, kutil Iya, kelamin ini, pasti kan was-was nih dok, bakal kena nih. Bisa nggak sih sebenarnya dicegah supaya tidak sampai menjadi sebuah kanker serviks? bisa. Jadi makanya dari awal kita harus sudah periksa, begitu kita tahu ada mencurigakan dia seperti ya kutil tadi, maka segeralah kita berobat. Ya tentunya ke dokter spesialis dermatovenerologi. Tapi kadang-kadang dokter juga dapat kiriman dari Opsin ya, karena mereka deteksi langsung kirim ke kita. Nah nanti ya kita terapi itu ada beberapa terapinya, bisa kita istilahnya di counter, elektrokauter, ataupun ada terapi, ada oles ya, ada obat-obat yang dioles untuk melisiskan si virusnya tadi, ya maksudnya si kutil kelaminnya tadi. Nah itu pertama pengobatan. Kemudian kita bisa juga cegah, tapi kalau yang sudah terinfeksi harus kita obati dulu, kita hilangkan ya klinisnya. Kita bisa mencegah sekarang dengan vaksin. Nah ini mungkin sekarang yang agak digalang pemerintah kita sudah mulai galang, sudah mulai ya, dalam akhir-akhir ini sudah akan diadakan suntik untuk vaksin HPV ini yang gratis. Nah dok, tadi kan udah bahas terkait vaksin HPV ya dok ya, sebagai salah satu cara untuk mencegah. Kira-kira sebenarnya vaksin ini seberapa efektif gitu dok? Terus prosedurnya itu gimana dok? Iya, vaksin ini ya bisa efektivitasnya untuk mencegah 3 ya. Pertama mencegah kutil kelamin, kedua penyakit kanker di vagina, saluran vagina, dan ketiga di serviknya. Jadi itu dia rangkap sekali vaksin, nanti rangkap bisa untuk mencegah semuanya. Dan dia ya vaksin ini caranya tadi ya, cara penyuntikannya. Jadi ini bisa kalau pada wanita dari sejak dini, maka sejak usia 9 tahun sudah bisa divaksin. Jadi sekarang program pemerintah sudah mulai ya untuk memberikan vaksin pada anak-anak sekolah. Jadi itu sudah bagus sekali. Kemudian dia disuntikkan itu nggak bisa sekali, harus 3 kali. Jadi dengan jarak 0, 2, dan 6 bulan. Jadi harus 3 kali ya, baru bisa dia terbentuk imunnya. Karena dia virus kan, ya kita ini untuk membentuk imun. Jadi yang lebih kita ya bersyukurnya, memang ini kita tahu tadi, ini penyakit yang lebih berbahayanya ke kanker serviknya. Di Indonesia ini, khususnya kita Indonesia, ini udah penyebab kedua ya kematian. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi makanya vaksin ini sangat kita perlukan untuk mencegah. Nah yang pertama itu kanker payudara. Nah itu penyebab kematian itu ya. Jadi setiap harinya itu terdeteksi ya sekitar 100 pasien yang menderita kutil kelamin ya. Kematian sekitar 57 orang itu per hari karena CA serviknya. Nah, jadi memang vaksin ini selain tadi untuk mencegah kutil kelamin, CA serviknya itu yang pertama, yang utama kali yang kita cegah. Nah, ini maksudnya gini, kita kalau berbicara kanker itu kan susah ya untuk mengobatinya. Kalau udah seperti kanker payudara ya harus operasi, harus di kemo lagi, harus di radioterapi. Nah ini kalau kita sudah mengetahui sejak dini, ini perjalanannya lambat, jadi itu ada waktu. Jadi untuk kita bisa mencegah itulah tadi. Jadi begitu sudah ada misalnya tadi awal infeksi kutil tadi, jadi cepatlah kita untuk lakukan ya pengobatan kutil kelaminnya dan vaksin lah sesegera mungkin. Nah friends, ini perlu dipahamin juga nih friends, kita tuh harus coba mengenal diri kita sendiri. Apa yang tiba-tiba nggak ada, biasanya tiba-tiba kok ada, misalnya kayak kutil atau apapun. Jangan takut untuk memeriksakan diri segera ya dok ya. Langsung ke dokter spesialis dermatologi dan kelamin lah kalau kita bilang ya. Kalau misalnya mungkin gelar dokter tuh agak panjang gitu ya. Kalau zaman dulu tuh sebutannya dokter spesialis kulit kelamin ya dok ya. Nah nanti langsung datang aja gitu. Kalaupun misalnya di mana Anda berada, bisa gitu langsung konsul aja ke mereka. Kalau dokter praktek di mana dok?
kira-kira? Di Jalan Arif Rahman Hakim. Jalan Arif Rahman Hakim nomor ya, Dok ya. 296 Medan. Nah, nanti kalau ada friends yang tiba-tiba mau konsul ke dokter bisa langsung Boleh, ke situ boleh aja ya, Dok ya. langsung, Jam boleh. praktek biasanya jam berapa, Dok? Iya. Kita jam 12 udah buka ya kan sampai jam 8 malam. Jadi juga bisa kalau mau tanya-tanya lihat dulu, bisa lihat juga follow IG dokter. Wah, Ada LS Skincare kecil semua ya. nanti ada di sini tuh bacaannya LS Skincare. Nah, friends juga bisa jangan takut, ibaratnya mungkin kita untuk mencegah jangan tutup mata terkait vaksin apapun ini gitu. Karena kalau misalnya sekarang vaksin-vaksin ini kan memang zaman-zaman Covid banyak vaksin dengan segala hoaxnya dan dengan segala isu-isunya ya, Dok ya. Sedangkan kan kalau ini memang untuk kesehatan kita sendiri. Perempuan tuh emang paling riskan ya, Dok ya. Iya. Karena tadi itu bukan cuma sebatas seksual saja penularannya, tapi kebersihan lingkungan sekitar, perilaku sehat, hidup sehat. toilet umum yang sering kita gunakan, dan mungkin kita nggak bisa pastikan itu kebersihannya, perlu kita jaga diri kita sendiri. Dok, kasih tips, Dok. Gimana sebenarnya mendeteksi dini dan apa yang harus friends lakukan untuk mencegah itu semua? Jadi friends untuk ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu yang sudah menikah ataupun yang aktif seksualnya, segeralah jangan segan-segan untuk pap smear. Itu yang pertama ya, pap smear. Jadi itu minimal setahun sekali. Jadi kita udah tahu deteksi dini untuk melihat kesehatan. Jadi nggak hanya muka kita yang cantik, tapi bawah juga harus cantik, higienis ya. Yang kemudian pola makan kita juga harus lebih banyak yang mengandung karoten, vitamin A seperti wortel dan buah-buah yang lainnya ya untuk mencegah ya. Kemudian jangan kan ini bisa lebih cepat ya pada orang-orang yang perokok alkohol ya. Hindari, jangan merokok, juga orang-orang yang ya pengguna alkohol ya, gaya juga hidup narkoba sehat, lah. Jadi haruslah gaya hidup lebih sehat ya, yang lebih sesuai dengan normanya. Jadi kalau kita ya perilaku seksnya, pola makannya ya cukup tadi ya, semuanya lah, istirahat, tidur, ibadah ya, insya Allah aman. Wah, terima kasih sekali, Dok, atas ilmunya yang luar biasa, karena itu memang nggak semua orang tahu terkait virus HPV ini ya, Dok ya. Iya. Dan memang tingkat kematian dari kanker serviks ini juga sangat tinggi. Dan pemerintah sebenarnya sudah berusaha juga memberikan fasilitas-fasilitas, mungkin dari BPJS ataupun dengan fasilitas dari dokter-dokter spesialis kulit kelamin kita yang sudah banyak di sekitar kita. Bisa langsung datang aja, jangan lupa ke dokter ini juga ada di Air Hakim tadi ya, Dok ya. Bisa langsung datang aja, nanti follow juga Instagramnya. Tapi friends juga jangan lupa untuk follow Instagram kita. Nah, ini nih, nanti bakal ada di sini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di SS Studio 1924 dan subscribe YouTube kita juga di SS Studio Podcast. Nah, friends, kalau misalnya friends juga mau membagikan ilmunya dari dokter ini tadi, juga membagikan ilmunya untuk orang tua di rumah, adik, kakak yang perempuan terutama, bisa share juga video ini ke keluarga kamu, teman, dan semua yang kamu kenal lah. Nah, friends, nanti kita bakal ketemu lagi. Terima kasih ya, dokter ya, sudah hadir dan mau membagi waktunya kepada kami. Terima kasih kembali, Dok. Oke, friends, sampai ketemu di episode selanjutnya di Cakes Cakap-Cakap Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.